Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya kalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan ilmu pengetahuan alam. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan mengetahui manfaatnya dengan benar. Sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, apakah kalian tahu apa itu berkembangbiak atau perkembangbiakan? Perkembangbiakan atau berkembang biak adalah suatu proses untuk memperbanyak keturunan agar tidak mengalami kepunahan. Lalu, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Adakah di antara kalian yang tahu apa yang disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan melalui proses perkawinan. Lalu bagaimana tumbuhan kawin? Perkawinan pada tumbuhan dialami oleh tumbuhan berbiji, yaitu melalui proses penyerbukan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Dan bagaimana proses penyerbukan? Agar kalian lebih paham apa yang disebut dengan penyerbukan dan bagaimana proses penyerbukan, kalian simak bacaan teks berikut ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Setelah kalian menyimak teks bacaan tentang perkembangbiakan pada jagung, kalian bisa mengetahui apa yang disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji. Sedangkan jagung merupakan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian dari bunga? Bunga dibedakan menjadi 2. Ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Lalu, apa saja bagian-bagian dari bunga sempurna dan tidak sempurna? Nah, untuk memahami perbedaan antara bunga sempurna dan tidak sempurna, kalian perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak,
mahkota, tangkai sari, kepala sari, kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Benang sari merupakan sel kelamin jantan, sedangkan putik merupakan sel kelamin betina. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga, sedangkan bunga tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki sebagian dari bagian-bagian bunga tersebut. Atau bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu dari jenis kelamin tersebut, baik itu kelamin jantan maupun kelamin betina. Berdasarkan asal serbuk sari, maka penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan yang terakhir penyerbukan bastar. Lalu, apa yang disebut dengan penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar? Dan apa saja perbedaan dari keempat penyerbukan tersebut? Nah, untuk lebih memahami tentang macam-macam penyerbukan, kalian simak video animasi berikut ini. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan cara sering cuci tangan dengan memakai sabun, dan jangan lupa pakai masker apabila keluar rumah. Wassalamualaikum.